Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Jika ingin menjadi yang terbesar, jadilah budak bagi semua. Kali ini kita masih membahas sekitar kepemimpinan. Menjadi leader atau menjadi pemimpin adalah panggilan pertama dan terutama bagi setiap orang. Tuhan mendesain setiap orang menjadi pemimpin atau menjadi leader, bukan menjadi budak atau follower. Nah, ini harus jelas dulu ya. Ada yang salah jika seseorang berkata bahwa dia bukan pemimpin atau tidak mampu menjadi pemimpin dan tidak mau menjadi pemimpin. Pendirian itu sama dengan menolak menjadi manusia. Sebelum lebih jauh, saya harus sampaikan di awal bahwa menjadi pemimpin sama sekali bukan tentang mengatur atau memerintah atau menyuruh-nyuruh orang lain. Tidak ada urusan dengan memerintah orang lain. Atau jika Anda berpikir bahwa seperti itulah definisi dari kepemimpinan atau menjadi pemimpin, maka itu adalah definisi kepemimpinan yang sesat, yang duniawi, karena memang dunia ini sudah sesat. Pemimpin dalam konsep kerajaan sorga adalah pemimpin pelayan atau servant leadership. Kita akan sampai di poin ini nanti di bagian akhir. Jadi menjadi pemimpin manusia adalah pemimpin sejati. Dan pemimpin sejati adalah manusia. Kepemimpinan melekat di dalam diri setiap orang. Dan karenanya tidak ada pilihan lain. Anda dan saya menjadi manusia bukan karena kemauan kita. Bukan karena kita mengajukan proposal kepada Tuhan. Supaya kita dilahirkan ke dunia ini menjadi manusia. Bukan. Nah, coba lakukan ini. Saat malam tiba, Anda keluarlah dari rumah Anda, lalu pandanglah ke langit. Anda akan melihat sangat banyak bintang. Benar bukan? Sebenarnya ada miliaran bintang di langit itu. Dan setiap bintang memancarkan sinarnya. Itulah sebabnya Anda bisa melihat bintang-bintang tersebut. Masing-masing bintang itu memiliki ukuran dan intensitas terangnya sendiri-sendiri atau masing-masing. Ada bintang yang ukurannya besar dan terangnya lebih benderang daripada yang lain. Namun masing-masing mereka memancarkan sinar yang menjadikan malam menjadi terang. Dan secara bersama-sama mereka semua menghiasi langit, membuat langit menjadi indah. Nah, demikianlah dengan kita. Masing-masing kita memancarkan sinar untuk membuat dunia ini menjadi indah. Bukankah Raja kita telah berkata, kamu adalah terang dunia? Ya, benar. Memang ukuran kita berbeda. Intensitas sinar kita masing-masing juga berbeda. Namun masing-masing kita memancarkan sinar yang menerangi dunia. Memberi terang kepada dunia dan memberi pengaruh kepada dunia. Jadi, lihatlah. Kepemimpinan adalah tentang menerangi, menyinari, serta mempengaruhi dunia agar menjadi indah dan terang. Bukan tentang memerintah orang lain. Biasanya sahabat pembelajar akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Jika memang demikianlah kehendak Tuhan bahwa setiap orang adalah pemimpin sejati. Namun kenyataannya, mengapa hanya sedikit yang menjadi pemimpin sejati? Nah, ini dia yang harus kita edukasi. Kita beritakan ke sekitar kita. Kita sampaikan kepada sebanyak mungkin orang tanpa henti-henti. Bahkan meskipun ditolak, Tuhan dari pembelajaran ini memberikan informasi yang bersumber dari kebenaran. Sebab hanya kebenaranlah yang memerdekakan. Yaitu bahwa setiap orang adalah pemimpin sejati. Hanya kebenaran yang bersumber dari kebenaranlah yang mentransformasi. Satu-satunya yang membuat seseorang merasa bukan pemimpin atau yang membuat dia tidak percaya diri menjadi pemimpin ialah budaya yang tidak mendukung sistem persekolahan
yang tidak mendukung, tekanan temanan sebaya, tekanan komunitas, serta pola asuh yang salah. Atau bisa juga terjadi karena mendapat pengalaman buruk atau peristiwa traumatis yang membuat seseorang melakukan imprint. Imprint maksudnya adalah pencatatan ke memori jangka panjang di pikiran bawah sadar, yang tanpa disadari, catatan itu kemudian berubah menjadi sebuah keyakinan. Jadi belief system bahwa dia hanyalah gembel yang tidak layak menjadi pemimpin. Misalnya ketika dulu seseorang masih sekolah, lalu dia tidak bisa menyelesaikan atau mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh guru dengan benar. Lalu guru berkata, kamu merang bungurit bodoh, tidak pernah becus, tidak pernah benar mengerjakan pekerjaan. Kata-kata ini bagi guru mungkin hanyalah sekedar perkataan kosong. Tetapi bagi seseorang itu bukan hanya sekedar perkataan kosong. Dan jika kata-kata seperti itu sering disampaikan kepadanya saat masih kecil tadi, pada saat masih sekolah tadi, dan saat itu memang dia tidak mampu membela diri. Dan kalau membela diri, menyanggah guru, dia disebut lagi tidak sopan atau melawan guru. Dan ditambah lagi dengan wajah teman-teman yang melihat orang tersebut dengan wajah yang merendahkan karena jawaban yang salah tadi. Maka saat itu menjadi saat yang paling menyedihkan bagi dia. Lalu dia mempercayai apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Nah, itu namanya imprint. Perhatikan bahwa ada beberapa bagian yang membuatnya menjadi sebuah belief system. Yang pertama, dia memang melakukan kesalahan. Dan yang kedua, ada kata-kata guru. Guru adalah figur otoritas. Dan kemudian saat itu guru menyampaikannya dengan intensitas emosi yang tidak bagus. Dan kemudian yang keempat adalah ada wajah teman-teman dengan wajah yang merendahkan, mengejek, membuli. Dan kemudian yang kelima, karena berulang-ulang dilakukan, maka itu, perkataan itu menjadi kebenaran. Dan itulah yang menghalangi seseorang untuk mempercayai bahwa dia adalah pemimpin sejati. Lalu dalam perjalanan selanjutnya, orang tersebut mungkin saja membaca buku yang menjelaskan bahwa para pemimpin itu adalah orang-orang tertentu yang memang lahir dari golongan elit dan dari ras tertentu. Tanpa disengaja atau secara sengaja, orang itu mempelajari lagi ideologi tentang kepemimpinan dari pemikir-pemikir Yunani, di mana buku itu memang menjelaskan bahwa para pemimpin itu sudah ditentukan berdasarkan jenis rambut, warna kulit tertentu, bahkan berdasarkan bentuk tengkorak. Nah, semua itu menjadi satu kesatuan yang merusak konsep diri dan menciptakan belief system yang sesat bahwa seseorang itu tidak layak menjadi pemimpin. Dan melalui sistem pendidikan dan perekrutan yang tidak benar, orang tersebut menemukan hal yang sama lagi, memperkuat keyakinannya. Dan memang keyakinan yang salah ini terus disebarkan dan dipertahankan. Orang pada akhirnya dibentuk oleh lingkungan yang salah. Nah, ini yang harus kita protes. Kita harus hancurkan keyakinan yang salah ini dengan jalan mengikuti terus pembelajaran yang bersumber dari kebenaran. Nah, melalui pembelajaran ini, saatnya kita berdiri lagi, memantapkan identitas sejati kita. Nah, lakukanlah self-talk atau berbicara dengan diri sendiri secara terus-menerus dan dengan keyakinan yang baru. Bergumamlah atau gumamkanlah atau raungkanlah kepada diri sendiri kata-kata yang bahwa setiap orang adalah pemimpin sejati. Ciptakan lagi cara lain untuk memperkuat keyakinan baru ini karena memang tidak mudah untuk merobohkan belief system yang sudah rusak. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi adalah menyuarakan, mengafirmasi kebenaran, menggumamkan, memproklamirkan kebenaran, merenungkan kebenaran. Kemudian tulis dan bacakan sebuah personal power statement
yang berisi kalimat-kalimat penegas kepada diri sendiri secara berulang-ulang dan dengan intensitas emosi yang penuh keyakinan, yang membangun struktur fondasi keyakinan diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hingga suatu saat personal power statement itu menembus pikiran bawah sadar bahwa memang kita berharga di mata Tuhan, bahwa memang kita adalah spesial di mata Tuhan, dan bahwa memang kita adalah pemimpin sejati atas kehendak Tuhan sendiri, atas desain awal Tuhan sendiri. Sebab memang seseorang tidak otomatis menjadi pemimpin sejati. Setiap orang harus meraihnya dengan upaya sepenuh hati, segenap pikiran, dan segenap kekuatan. Jangan lagi mau menjadi follower, menjadi pengikut yang tidak punya pendirian. Temukan giftmu dan jadilah yang terbaik di situ. Janganlah takut untuk memulai. Tak ada yang sempurna. Mulai saja. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Berbicara kepada diri sendiri, mengucapkan personal power statement dengan setia. Yesus berkata, setialah dalam perkara kecil. Nah, suatu saat seorang ibu meminta kepada Yesus agar kepada kedua anaknya, yaitu Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus, diberi jabatan di kerajaan Tuhan kelak. Ibu itu berkata, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tentu saja ibu ini masih terbelenggu di dalam mindset lama yang berpikir bahwa kerajaan Tuhan yang terus diajarkan oleh Yesus sama dengan kerajaan Israel secara fisik seperti saat dibawa kejayaan pemerintahan Raja Daud. Nah, lalu Yesus menjawab sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai dengan 28. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, perhatikan. Ibu dari Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus mendatangi Yesus untuk meminta kepada Yesus agar anaknya diberi tempat terhormat. Pasti usul ini juga datang dari kedua rasul tersebut, bukan? Ya, pastilah. Nah, perhatikan bahwa setiap orang sebenarnya jauh di lubuk hatinya ada kerinduan yang sangat besar untuk menjadi yang terutama. Dan itu sehat. Saya ulangi, setiap orang di dalam dirinya pasti ada keinginan, ada motivasi untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang terutama. Bohong kalau dikatakan tidak ada niat, tidak ada motivasi, tidak ada keinginan untuk menjadi orang yang terutama. Dia maunya orang yang tidak diperhitungkan saja. Itu bohong. Dan kalau memang itu ada di dalam diri orang, itu adalah kesalahan. Nah, dan yang menarik adalah Yesus justru tidak marah kepada ibu itu. Yesus tidak memarahi murid-muridnya karena ambisi ingin menjadi yang terbesar itu. Apa yang dilakukan Yesus adalah justru Yesus memberikan bagaimana supaya menjadi yang terutama. Apa jalan untuk menjadi yang terbesar? Yesus memberikan jalannya, caranya, solusinya, bukan memarahinya. Nah, memang jawaban Yesus ini jelas secara telak menghantam tepat ke inti motivasi sang ibu. Dia pasti tidak menyangka bahwa Yesus akan memberi jawaban yang di luar dugaan. Mengingat anak-anaknya telah meninggalkan karirnya di perusahaan penangkap ikan dengan beralih menjadi pengikut Yesus. Sang ibu memikirkan bagaimana kelak nasib anak-anaknya. Nah, sekali lagi motivasi ibu ini tidak salah. Yang salah adalah persepsi, mindsetnya ibu dari Yohanes dan Yakobus tentang kerajaan yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh ibunya Yohanes kepada Yesus mewakili motivasi setiap orang.
bahkan termasuk kalangan orang Kristen dan warga serta petinggi gereja atau petinggi sinode. Melobi untuk mendapatkan jabatan, posisi penting, jadi petinggi, menjadi pimpinan di dalam kerajaan, organisasi gereja dan atau di organisasi sinode, itu terus terjadi sejak berdirinya gereja hingga saat ini. Motif ini tetap ada, sama seperti motif di organisasi-organisasi duniawi. Sama saja sebenarnya, hanya beda merek saja. Yang ini mereknya rohani atau gereja, yang sana mereknya memang nyata-nyata untuk mengejar untung atau sekuler. Demikian pun sebaliknya, jawaban Yesus tentang prinsip bagaikan petir di siang bolong bagi setiap orang yang belum memahami pengertian kepemimpinan jati. Padahal sebenarnya di dalam organisasi modern dan di dalam perusahaan-perusahaan global yang telah menerapkan manajemen kepemimpinan pelayan atau servant leadership, konsep kepemimpinan yang ditawarkan Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang sejati dan yang sesungguh-sungguhnya. Mari kita cermati penerapannya di dalam perusahaan-perusahaan yang modern yang menguasai atau merajai dunia. Sekali lagi, apa yang ditawarkan oleh Yesus Kristus tentang kepemimpinan adalah kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Yesus berkata, jika ingin menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi pelayan bagi semua. Nah, kita ambil 3 contoh saja. KFC misalnya. Siapa yang tidak mengenal restoran cepat saji yang berasal dari negara bagian Kentucky, Amerika Serikat ini? Meskipun pemiliknya, Bapak Kolonel Sanders, telah lama meninggal dunia, namun hingga kini restoran cepat saji yang menyediakan ayam goreng ini tetaplah menjadi salah satu penguasa atau raja atau top market di dalam penyedia ayam goreng. Apa indikator sebagai top leader market ayam goreng dunia? Ya, dengan melayani ratusan juta pelanggan ayam goreng setiap hari di seluruh dunia. Benar bukan? Anda juga pasti pernah makan di restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken. Kedua, siapa yang tidak mengenal perangkat komputer atau handphone bermerek Apple? Bahkan para pelanggannya yang berjumlah ratusan juta tersebar di seantero jagat bumi dengan bangga menjadi penggunanya. Apple menjadi pemimpin atau raja pasar handphone atau raja laptop di dunia. Anda mulai mengerti sekarang? Semakin banyak yang kita layani, semakin besarlah kita dan kita menjadi pemimpin di bidang itu. Yang ketiga, Toyota, pabrikan mobil asal Jepang ini menjadi top leader, menjadi raja dalam dunia otomotif dunia yang melayani ratusan juta pelanggan mobil Toyota tersebar di seluruh dunia. Itulah artinya pelayan bagi semua. Artinya pelanggannya begitu banyak, orang yang dilayani begitu banyak. Nah, esensi pemimpin sejati menjadi pelayan sebenarnya hanya satu, yaitu semakin banyak Anda melayani, maka semakin besarlah Anda. Semakin banyak jemaat Anda semakin besar, bukan? Semakin banyak pelanggan Anda menjadi semakin besar, bukan? Dan adalah salah satu raja di pasar di bidang itu. Anda bisa tambahkan di bidang lain. Bidang apa saja? Baik yang bersifat personal, seperti penyanyi solo sekelas Celine Dion di kancah global atau Judika di dunia hiburan Indonesia. Dan lihat, mereka menjadi raja market di bidangnya masing-masing, di giftnya masing-masing. Apa sebenarnya yang mereka tawarkan? Yang mereka tawarkan sebenarnya hanya satu, yaitu merek dagangannya. Apple, KFC, Toyota, dan suara merdu mereka. Artinya, mereka sebenarnya adalah budak atau pelayan dari keahlian atau bakat atau spesialisasi mereka. Demikianlah halnya dengan Yesus Kristus. Apa sebenarnya arti pelayan? Sebagaimana disampaikan oleh Yesus Kristus dengan pernyataannya. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebenarnya dan sesungguhnya, pelayanan yang dibawa Yesus hanyalah apa yang diperintahkan oleh Bapaknya,
yaitu memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan kebenarannya. Tidak ada yang lain. Pesan yang dibawa oleh Yesus Kristus selama dia ada di bumi hanya satu, yaitu Injil Kerajaan Sorga dan kebenarannya. Itu sebabnya beliau berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Matius pasal 4 ayat 23 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Tuhan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kemudian di dalam Lukas pasal 4 ayat 43, Yesus juga berkata, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Sebab untuk itulah aku diutus. Perhatikan penekanannya. Sebab untuk itulah aku diutus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Bukan memberitakan Injil keselamatan, Injil kesembuhan, Injil kematian, Injil kemakmuran, Injil mukjizat. Bukan. Tetapi Injil kerajaan Tuhan. Coba Anda baca ulang lagi, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian mari kita perhatikan sungguh-sungguh apa yang dicatat oleh Dr. Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul. Salah satu ayat yang ketiga. Di sana ditulis, kepada mereka, ia, yaitu Yesus Kristus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Tuhan. Perhatikan lagi kalimat-kalimat intinya. Berapa lama? Selama 40 hari. Dengan cara bagaimana? Selama 40 hari itu